Berarti proses ini terlihat kosong dan kita bisa menambahkan add some data first, break data of operator here. Kita bisa menambahkan data operator di sini. Tapi sebelumnya kita akan, nah di sini yang dimaksud dengan panel operator, di sini panel operatornya. Lalu kita ketik retrieve gitu ya. Retrieve seperti ini. Ini kalau dengan catatan kalau kita mau mengambil data yang sudah ada di panel repository dari RapidMiner. Nah, dari sini kita double klik. Nah, di sini apakah tampil repository browsernya? Pop-up-nya tampil juga nggak, Novi? Ada Pak. Repository browser ya? Iya, Ya, kelihatan kok. kelihatan ya. Masuk juga ya. Nah, eh, kita ngambil di sampel ya. Di sampel ada dua cara ya, nanti dijelaskan juga. Kita pakai cara yang sesuai dengan materi. Nah, di sini kita tik data, lalu ada beberapa data, kita diminta iris sini ya, gitu. Itu cara pertama, atau kita bisa langsung, misalnya kita saya hapus dulu. Nah, di sini di panel repository kita bisa langsung mengambil irisnya, data set iris, langsung klik ke sini, langsung jadi retrieve iris. Seperti itu ya, ada dua cara. Lalu setelah kita menarik operator retrieve ke kanvas sini, lalu di panel parameter gitu ya, pilih dataset juga sudah tadi kita lakukan. Lalu di langkah 3 tambahkan operator decision tree. Nah, kita menggunakan algoritma decision tree. Nah, dari panel operator ini kita ketik decision tree. Nah, ini sudah terlihat ya. Nah, misalnya muncul kebetulan di sini masuk di dalam folder folder trees. Nah, di sini ada trees. Nah, trees itu sendiri banyak ya, ada random forest, ada gradient boosted trees. Di sini kita lihat ada decision stump, ada random tree gitu ya. Nah, ini untuk kelas tree ya. Misalnya kalian mau coba lagi yang lain, bisa juga klasifikasi yang lain. Nanti di situ akan ada latihan apa tugas untuk kalian itu nanti di bagian akhir. Selain decision tree apa gitu disuruhnya, kalau nggak salah nih bias hampir sama model, hampir sama cara-caranya. Nah, setelah itu kita pilih decision tree, kita masukkan gini, itu ya. Nah, setelah operator decision tree sudah kita masukkan algoritmanya, kita masuk ke langkah 4. Nah, selain kita tambahkan algoritma decision tree, kita juga menggunakan operator apply model dan performance. Jadi kita coba cari apply model. Nah, di sini kita lihat kalau tidak ada kita scroll ke bawah sampai kita mendapati apply model ini, kita tarik, kita masukkan MOD ke MOD. Seperti itu. Lalu kita cari performance. Kalau misalnya di Dexbox operator kita sudah lengkap menulis performance tapi tidak tampil, kita scroll ke bawah sampai ketemu. Nah, kita pilih yang sesuai dengan metodenya itu classification. Nah, performance kita ambil.
Seperti ini. Seperti ini. Nah, kita lihat sesuai dengan di materi itu di gambar 4 yang menjelaskan tentang operator play model dan performance. Kita coba lihat. Sini input outputnya kita lihat dari retrieve ke decision tree ke play model performance dan ke rest. Nah, itu harus sesuai dengan apa yang digambar di materi. Sekarang ini, nah ini udah kalau nggak salah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu kita bisa run prosesnya dengan mengklik tanda play untuk melakukan proses running. Kita play coba. Nah, didapati hasil seperti ini ya. Di mana di sini kita lihat akurasinya itu sebesar 98,67%, atau bisa lihat di sini. Nah, ini. Atau kalau kita mau tampilkan table juga bisa. Nah, di sini dijelaskan untuk penjelasannya itu setelah menjelaskan klasifikasi ini kita mendapatkan hasil seperti ini, di mana di sini dijelaskan performance vector memberikan informasi tentang kinerja model klasifikasi. Nah, dalam hal ini yang didapati itulah 98,67%. Di mana interpretasinya itu adalah akurasi adalah persentase dari semua prediksi yang benar dibandingkan dengan total jumlah data. Nah, di sini total jumlah datanya adalah 50 gitu ya. Benarnya itu 49 dan salahnya 1. Jadi benarnya itu 98,67% gitu. Nah, sedangkan penghitungan conversion matrixnya itu adalah memberikan gambaran yang lebih detail tentang kinerja model dengan menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan yang salah untuk setiap kelas. Seperti dataset yang ada di Iris ini, ada tiga tiga apa namanya tiga kelas lah gitu ya, tiga kelas dalam dataset Iris ini. Pertama itu adalah Iris Tosa, kedua Iris versicolor, dan ketiga Iris virginica. Nah, masing-masing itu dari Iris Setosa itu kalau dilihat di table ini, eh, yang salah dalam satu kali itu ada di penebakan di Iris versicolor. Sini jelaskan Iris versicolor. Nah, sini ketika menebak benar itu ada benar, ada 49 dan satu salah, karena satu iris versi color itu diprediksi dengan iris virginica seperti di table ini. Tapi ternyata dia adalah true iris versi color. Seperti itu ya penjelasannya. Nah, dari kesimpulan tersebut, dari confusion matrix itu kita bisa mengambil kesimpulan gitu. Beberapa 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 simpulan gitu ya. Seperti model ini, contohnya model ini sangat baik dalam mengklasifikasikan aristotle dengan tidak ada kesalahan. Yang kedua, misalnya untuk iris versi color ada satu kesalahan di mana satu data diprediksi sebagai iris virginica. Nah, sedangkan untuk iris virginica sendiri ada satu kesalahan di mana satu pada data diprediksi sebagai iris versicolor gitu ya. Jadi ada satu kesalahan. Jadi ada dua di iris virginica dan iris versicolor. Jadi dari 50 itu
ada dua kesalahan. Nah, dari situ eh, matriks tambahannya adalah presisi untuk setiap kelas, mengukur seberapa banyak prediksi positif yang benar, dan recall untuk setiap kelas juga mengukur seberapa banyak dari total positif yang berhasil diprediksi. Itu umumnya ya. Nah, jadi dengan hasil conversion matrix ini dari dataset iris ini dapat disimpulkan bahwa model klasifikasi yang kita gunakan ini sangat efektif, yaitu decision tree ya, yang kita gunakan dalam mengidentifikasi spesies bunga iris, di mana ada kesalahan 2, jadi 98%, dengan akurasi yang tinggi dan kesalahan yang minimal. Seperti itu. Nah, dari situ eh, kita sudah mendapatkan akurasinya itu 98,60%. Nah, itu kenapa kita hanya mendapatkan akurasi, karena kita pas di kita balik lagi ke desain ya. Ke desain ini kita hanya performance-nya itu hanya mengeluarkan akurasi gitu. Nah, dari sini apakah ada pertanyaan dari praktek klasifikasi dengan rabbit manner? Silakan jika ada pertanyaan sebelum dilanjutkan. Bapak, saya mau tanya. Itu maksudnya yang ditarik-tarik garisinnya itu fungsinya buat apa ya? Kan ada yang gak ditarik garisin juga tuh, Pak. Ya, dari masing-masing yang ditarik ini maksudnya ya, ini apa? Iya, Bapak, yang itu. Oh, ini alurnya ada misalnya ini, wah udah mau selesai. Nah ini, nah bisa dilihat misalnya example setnya. Nah misalnya kalau example set itu kan kita butuhkan untuk pemrosesan performance, makanya dia harus, gitu kan. Nah sedangkan decision tree ini modelnya harus juga gitu. Jadi ada beberapa output dan input yang harus disambungkan gitu. Saya keluaran dari decision tree ini apa nih yang kita butuhkan gitu. Nah misalnya dari sini ya, misalnya yang mudahnya aja, misalnya ini kan
operatornya misalnya mengambil data ya retrieve iris gitu ya, data set iris, lalu dikirim gitu kan ke algoritma decision tree. Nah, decision tree ini mau mengeluarkan misalnya modelnya gitu, agar bisa diolah modelnya gitu, misalnya yang digunakan. Makanya dikasih output model ke masukin ke apply model. Dan di sini juga di example setnya juga dikeluarkan gitu. Karena kalau kita kurang dia akan akan tidak bisa dijalankan gitu, ada yang kurang. Makanya example set itu perlu untuk prosesan apply model. Seperti itu. Nah, kalau di coding, dimasukin coding, upload dataset, misalnya upload data ini, nah decision tree itu algoritma. Nah, habis di algoritma kan tuh dilakukan pemodelan gitu kan. Di coding juga ada gitu. Lalu dikasih performance. Performance itu misalnya di sini kita lihat ada akurasi. Pilihannya ada banyak gitu ya. Ada classification error, ada kappa, ada white mean recall gitu ya. Atau mana ada Kendall juga, ada relative error. Tapi untuk klasifikasi yang sering umum digunakan atau yang, yang umum digunakan gitu ya, akurasi. Tapi kalau kalian mau menggunakan misalnya, saya mau melihatnya eh, mana sih? Ini misalnya yang ini juga root RMSE gitu, root mean square error juga bisa misalnya kita running. Tuh, ini nilainya ada 0,114 gitu. Nilai errornya itu 0,114. Itu dibilang bagus gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi masing-masing ini mengeluarkan fungsinya gitu. Masing operator. Seperti itu. Kalau kita putus yang dia nggak bisa gitu. Ini kan trace itu outputnya gitu ya. Prosesnya gitu ya. Jadi kita harus keluarin. Dan misalnya kita mau ngeluarin example setnya juga bisa. Example set dari sini sebenarnya. Di sini. Nah, jadi pas kita running, kita proses, dia ada example setnya. Gitu. Nah, seperti ini. Nah, ada tergantung kebutuhan juga. Misal ingin detail, sampel datasetnya ditampilkan, yang pada pre-model juga bisa. Misalnya seperti ini, sampelnya maunya ke sini. Bisa juga, tapi ini dia nggak menerima ininya apa nih dari UNL ini. Nah itu juga nggak bisa diproses seperti itu. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang output inputnya itu harus disesuaikan seperti itu. Seperti itu Aisyah. Oke, Bapak, udah paham. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Jadi ada beberapa. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada yang bilang dengan enakan menggunakan coding dengan pemrograman Python, ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi ada option lain nih, misalnya adanya dia jago menganalisanya dengan visual gitu. Programming visual ya boleh dengan rapid miner, tidak hanya dengan rapid miner. Nah, sekarang juga pas saya coba download rapid miner yang baru, ternyata bukan rapid miner lagi, sekarang namanya AI ya ini ya. Apa yang namanya AI Altar. Nah, di komputer rumah saya pakainya udah pakai yang terbaru itu juga. Nah, sedangkan yang sekarang ini di komputer kampus ini menggunakan rapid miner masih yang 10, tapi hampir sama dalamnya. Datasetnya juga setelah dilihat ya sama. Dan kalau kalian misalnya mau mau belajar gitu ya, misalnya kalian udah dapat tugas nih
jurnal internasionalnya saya sudah bagikan tuh. Nah, ketemu kasus itu misalnya time series untuk memprediksi gitu. Apa gitu, memprediksi saham atau apa. Nah, berarti kita dia menggunakan time series gitu. Kalian bisa nih lihat dari sini gitu ya. Dari sini dari contoh sini proses nih misalnya. Dari sini ada nih misalnya dia pakainya apa gitu. Nah, di sini banyak contoh-contohnya. Saya pakai di scan. Saya simpan dulu ya. Simpannya biasanya di local repository, di proses. Saya sini dengan kasih nama eh, proses latihan klasifikasi itu. Nah, sekarang kalian mau lihat misalnya K-means gitu atau apa gitu di yang lagi ini misalnya K-means ini ya. Itu akan ada tutorialnya gitu. Wah, tinggal kalian retrieve dataset gitu. Misalnya ini kan retrieve kalau yang sudah ada di panel import data ini datasetnya. Tapi kalau yang belum pakai apa? Misalnya dataset kalian itu misalnya CSV yang umum ya. Berarti kalian kalau mau upload gitu pakai read CSV atau read Excel. Misalnya read CSV kita taruh sini. Saya gitu. Lalu kita akan coba ambil datasetnya, kita klik load, kita taruh di mana gitu. Apanya datasetnya gitu. Seperti itu ya. Misalnya di sini biasa di mana lah gitu ya di deskripsi itu saya ada beberapa nih misalnya keundangan misalnya kalian taruh di mana gitu. Seperti itu kalau untuk upload file kalau filenya itu datasetnya itu masih di luar tidak di dalam panel AI Studio atau Rapid Miner ini gitu. Ya udah gitu. Nah kalau sudah bisa dipahami misalnya di sini ada tugas di materi ini ada tugas. Nah, di sini, nah latihan praktek klasifikasi nanti dikumpulkan hari ini ya, kalau bisa. Nah, ini kalian harus membuat, tadi kan menggunakan decision tree. Nanti kalian buat ke naive bias gitu ya. Nah, yang nomor dua itu pakai KNN juga, ini klasifikasi juga. Gitu. Setelah kalian coba itu naive bias dan KNN, kalian buat laporannya singkat tentang laporan singkat tentang interpretasi hasilnya. Dibaca itu conversion matrixnya hasilnya apa dan dijelaskan nanti akurasi seperti apa dari dua algoritma tersebut dari naive Bayes dan KNN. Gitu ya, nggak terlalu sulit, tinggal ikutin yang sudah kita coba di session 3 di modul pertemuan 10 ini. Apakah ada pertanyaan tentang latihan prakteknya? Nanti kalau